So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Realme C33, HP baru dari Realme yang posisinya ini pasti ada di antara C31 dan C35 ya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Secara spesifikasi C33 ini sebenarnya nggak jauh beda sama C31, cuma ada beberapa peningkatan yang bakal kita bahas di video kali ini. Oke, buat desain C33 ini punya desain yang lebih fresh. HP ini tampil dengan desain flat yang mengkilat dan nggak ada frame kameranya alias kameranya langsung keluar dari bodinya. Desain kayak gini menurutku pribadi cukup keren, soalnya masih jarang yang pakai juga. Untuk material ini bukan kaca ya, ini pakai plastik yang seakan kayak kaca dan ada efek-efek glitternya gitu. Di sisi atas ini kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot dan di bagian bawah ini ada port jack 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging micro USB dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Ya, kayak yang kalian lihat, sayang banget port chargingnya ini masih pakai micro USB. Ini mirip ya kayak Realme C31 yang juga masih pakai micro USB. Lanjut, kalau buat layarnya, Realme C31 ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD. Resolusinya ini HD+, dan luas layar ada di 6,5 inci. Buat konfigurasinya ini masih mirip sama Realme C31. Buat di harga 1 jutaan ini menurutku kualitas gambar yang ditampilin udah cukup oke. Ya sebenarnya standar layar HP 1 jutaan kebanyakan yang enak-enak aja buat dipakai dan dilihat kalau sebelumnya kalian adalah pengguna layar beresolusi HD+. Karena jelas kalau dibandingin sama layar HP 2-3 jutaan yang resolusinya udah Full HD+, ini bakalan kalah cakep. Untuk responsivitas layar juga udah termasuk oke. Dipakai sehari-hari kayak kegiatan scrolling-scrolling gitu ya udah lumayan oke. Dan perlu catatan ya, Realme C33 ini nggak punya refresh rate tinggi alias cuma 60Hz aja. Kalau buat performanya, Realme C33 ini dibekali dengan chipset UniSoC T612 yang mana sama kayak Realme C31. Untuk kapasitas storage yang kita bahas sekarang ini punya RAM berkapasitas 4GB dan internal yang ada di 64GB. Buat dipakai harian, T612 ini udah termasuk enak ya buat dipakai dan udah cukup mumpuni juga buat ngerjain hal-hal ringan kayak main sosmed, baca berita, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Buat main game juga ayo aja. Mobile Legends ini settingan yang didapat ada di high dan refresh rate-nya high. Selama ngetes ini performanya udah cukup stabil buat dimainin. FPS yang didapat juga udah cukup stabil di kisaran 58 sampai 60 FPS. Jadinya ya udah aman lah ya kalau buat mainin game ringan kayak gini. Terus buat PUBG Mobile ini kita bisa pakai settingan smooth high sampai HD high. Dan sayangnya buat gyroscope di sini nggak ada ya. Selama ngetes pakai settingan yang ada, FPS yang didapat itu stabil banget di 30-an FPS kalau pakai settingan smooth high. Tapi saat pindah ke HD high ini masih bisa jalan, tapi kadang ada patah-patah dikit yang nggak begitu mengganggu. Overall buat mainin game yang satu ini, Realme C33 udah lumayan oke buat HP yang harganya 1 jutaan. Kalau buat Genshin Impact, ini aku coba di settingan lowest dan FPS yang didapat ini ada di kisaran 20-30 FPS aja. Emang kurang nyaman mengingat ini game yang berat banget, jadinya agak kurang cocok buat dimainin di HP budget kayak Realme C33 ini. Patah-patah bakal sering terjadi meski pakai settingan terendahnya sekalipun, jadi agak kurang recommended buat jalanin game yang satu ini. Kalau buat baterainya ini punya kapasitas 5000 mAh yang udah termasuk kapasitas yang besar. Nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Genshin Impact selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 10 watt aja yang bakalan berasa lama buat isi dayanya sampai penuh. Untuk sistem operasi Realme C33 ini pakai Realme UI S Edition ya, dimana kalau Realme C31 itu kan pakainya R Edition. Sebenarnya itu sama aja, cuma beda di Android versionnya aja, dimana Realme C31 itu masih pakai Android 11, sedangkan Realme C33 ini udah Android 12. Kalau buat kameranya ada dua di bagian belakang, ada kamera utama 50 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Sedangkan yang di bagian depan ini punya resolusi 5 megapiksel. Buat hasilnya buat HP yang harganya 1 jutaan ini udah termasuk oke loh buat kualitasnya. Di kondisi cahaya yang cukup, gambarnya bisa diterima dengan sangat baik, apalagi ketika kita udah aktifin mode HDR-nya. Warnanya ya lumayan naik, detailnya juga lumayan bagus, dan overall hasilnya udah cukup banget buat kebutuhan jepret-jepret santai. Nah, sisanya kalian cek aja hasil foto-foto berikut ini.
Oke, ini contoh perekaman video dari Realme C33 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Ini kondisinya lagi hujan. Kita coba sambil jalan. Tempatnya asik banget nih ya. Di antara pohon-pohon pinus kayaknya nih kalau nggak salah. Sini juga banyak tempat-tempat bilik-bilik kayak gini. Ini kayak tempat makan gitu. Tuh. Sebelah sini juga ada. Di belakang kayaknya ada penginapan. Tuh yang itu. Yang atapnya hijau. Ini nggak tahu suaraku kedengeran atau enggak. Soalnya ini gerimisnya cukup gede. Hujan sih, hujan kecil. Oke. Kita coba ke sini. Oh, udah nggak ada lagi. Lewat sini. Gitu. Ini tempatnya di Baturaden, Purwokerto. Oke, ini kamera depan. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Gerimisnya cukup deras. Cuma ya udah cukup oke lah ya. Bagian yang terang-terang itu kayak gini ya hasilnya kalau misal kita backlight. Oke. Ini hasilnya gimana menurut kalian untuk kualitasnya? Ya, aku mau balik lagi ke tempat karena harus makan, makanannya udah datang. Oke, gitu aja, kita kembali ke studio. Sisanya kalian bisa lihat aja lah ya buat kualitasnya kayak gimana. Oke. Kesimpulannya, Realme C33 ini emang diplot berasa di tengah-tengah C31 dan C35 ya. Upgrade yang benar-benar kelihatan itu ada di kamera utama yang resolusinya naik sama Android versionnya aja. Sisanya sih ini HP tuh mirip banget sama C31 dari segi spesifikasi yang dikasih. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.